Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 191. Chapter 191 10 Besar Bintang Bulan. Hati yang menusuk segera membeku karena terkejut ketika dia mendengar bahwa Si Feng memiliki 50 tumpukan batu keras. Seluruh Assassin Alliance bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 tumpukan penuh. Namun, Si Feng berkata dia punya 50. Jika 50 tumpukan batu asah digunakan untuk membuat batu asah, bahkan jika penempa yang membuat batu asah memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit lebih rendah, itu dapat memungkinkan semua pemain elit di aliansi Assassin untuk mencapai level 10, memasuki kota Sungai Putih. Kakak Ye Feng, kamu tidak menipuku, kan? Apakah Anda benar-benar memiliki 50 tumpukan? Tanya hati yang menusuk ragu-ragu. Bukan karena dia tidak mempercayai Si Feng, tetapi jumlah ini terlalu besar. Bahkan guild kelas 1 di kota tidak bisa menawarkan sebanyak itu. Akan sangat mengesankan jika mereka bahkan bisa mengumpulkan 6 hingga 7 tumpukan. Tentu saja. Sejak kapan saya bercanda sebelumnya? Si Feng menggelengkan kepalanya, tertawa. Alasan Si Feng menawarkan stabbing heart sebanyak ini Hearthstone tidak murni untuk mendapatkan koin. Sebagian besar alasannya adalah untuk membantu aliansi Assassin memasuki kota Sungai Putih dan memulai pengembangan mereka lebih awal. Lagi pula, pasukan utama Assassin's Alliance semuanya ditempatkan di sekitar beberapa kota dekat White River City. Selama Assassin's Alliance semakin kuat, dengan hubungannya dengan Stabbing Heart dapat membantunya menekan dan membasmi guild yang tidak tergabung. Dengan begitu, persekutuan ini akan terlalu sibuk berurusan dengan aliansi pembegal untuk memperhatikannya. Awalnya, Si Feng ingin menjual beberapa Hearthstone ke Gentle Snow juga. Namun, tim Gentle Snow berkembang terlalu cepat. Mereka berhasil mencapai level 10 hanya dalam waktu setengah hari, dan saat ini, semua anggota elit Ouroboros telah tiba di White River City. Secara alami, mereka tidak membutuhkan bantuannya lagi. Hal yang paling penting adalah Gentle Snow memiliki versi super mewah dari buku panduan kota Sungai Putih yang telah dijual Si Feng kepadanya. Dengan itu, dia bisa dengan mudah memperlebar jarak antara dirinya dan guild lain, menonjol dari kerumunan. Sekarang Si Feng memiliki payung pelindung seperti salju yang lembut dan hati yang menusuk. Akankah persekutuan yang tidak tergabung itu berani melakukan sesuatu padanya? Dia bisa maju dengan perkembangannya sendiri dengan ketenangan pikiran. Saudara Ye Feng, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih untuk ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan di masa depan, sebutkan saja. Jika itu adalah sesuatu yang dapat saya bantu, saya akan memberikan semuanya. Stabbing Heart sangat tersentuh sekarang. Dalam hatinya, dia sudah mengambil Si Feng sebagai saudara baiknya. Namun, 4 emas, 50 perak tidak mudah didapat. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dana cair dari kota-kota lain dan mengumpulkan sebagian dari tim petani uang. Meskipun pengeluarannya besar, dengan 50 tumpukan Hearthstone, Stabbing Heart dapat memungkinkan tim di kota Daun Merah menjadi tim pertama, dari semua tim lain di aliansi Assassin, yang memasuki kota Sungai Putih. Pada saat itu, dia akan menerima promosi di persekutuan sekali lagi. Dia bahkan mungkin menjadi tetua dari aliansi Assassin. Sementara itu, pencapaian seperti itu hanya mungkin terjadi karena bantuan Si Feng. Meskipun Stabbing Heart merasa sedikit malu pada dirinya sendiri karena tidak banyak membantu Si Feng, dia sudah memutuskan bahwa, begitu dia memasuki kota Sungai Putih, dia akan sepenuhnya mendukung Si Feng. Siapapun yang berani melawan Si Feng akan melawannya juga. Kapan Anda bisa mengirim seseorang ke kota Daun Merah untuk melakukan perdagangan? Si Feng bertanya. Selama kamu bebas, kapanpun itu baik. Menusuk hati menjawab. Oh, benar. Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah Anda tahu keberadaan tim saat ini dari Martial Union yang dipimpin oleh Unstable Devastation? Si Feng merasa bahwa, karena dia akan melakukan perjalanan kembali ke kota Daun Merah, dia mungkin juga mencari perusakan tidak stabil untuk membalas dendam. Ini, saya tahu. Mereka saat ini berada di reruntuhan pasir putih. Apakah Anda berencana membalas dendam pada mereka? Aku akan memanggil beberapa pria untuk pergi bersamamu. Mereka memiliki beberapa pemain di pihak mereka, jadi akan berbahaya bagimu untuk memburunya sendiri. Stabbing Heart sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Si Feng akan membalas dendam secepat itu.
Apalagi, dia bahkan akan berhadapan langsung dengan tim elit yang dipimpin oleh Unstable Devastation. Bagaimanapun, tim elit itu terbentuk setelah penghancuran tidak stabil menggabungkan tim elit dari 5 kota yang berbeda. Jumlah elit di tim itu bahkan jauh melebihi tim elit Stabbing Heart sendiri, jadi tidak akan mudah untuk menangani mereka. Terima kasih, tapi aku ingin menangani masalahku sendiri. Mari kita bertemu di depan Bank Kota Daun Merah dalam 20 menit, si Feng berterima kasih padanya. Baik, saya akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki lokasi persis Martial Union. Pada saat itu, saya akan menyampaikan keberadaan persisnya kepada Anda bersama dengan 4 emas, 50 perak. Hati yang menusuk secara alami mengetahui kesombongan seorang ahli, jadi dia tidak melanjutkan masalah ini. Jika dia menemukan masalah dengan persatuan bela diri tanpa persetujuan si Feng, dia bahkan mungkin menimbulkan kemarahan si Feng. Tanda hubung. 20 menit kemudian, si Feng tiba di depan bank di kota Daun Merah. Halo, Kakak Ye Feng. Saya Kokoa, dari Assassin's Alliance. Big Brother Stabbing Heart mengirim saya ke sini. Ini adalah lokasi leveling tim elit Martial Union. Seorang elit spiritualis wanita yang terlihat murni dan menyenangkan berjalan mendekat, matanya berbinar saat dia melihat ke arah si Feng. Bagaimanapun, si Feng di hadapannya adalah ahli tingkat dewa di kota Daun Merah yang diketahui semua orang. Dia adalah orang yang bahkan pemimpin tim menusuk hati kota Daun Merah diperlakukan dengan hormat. Yang terpenting, si Feng berteman baik dengan Dewi Salju yang sangat dia kagumi. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi pemain gaya hidup normal seperti dirinya untuk berhubungan dengan sosok legendaris seperti itu. Dia hanya berada di sini hari ini untuk melakukan perdagangan karena para penempa lainnya di persekutuan terlalu sibuk, sementara ia adalah penempa yang baru direkrut di persekutuan. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan karakter yang begitu hebat. Si Feng melirik gadis ini, dan ekspresinya langsung membeku. Krim Kokoa, bukankah dia Master Forger yang terkenal dari Star Moon Kingdom? Sebagai salah satu dari 10 penempa ahli agung di kerajaan Star Moon, Krim Kokoa adalah seorang jenius penempaan yang paling dekat dengan Grandmaster Forger. Bakatnya hampir sebanding dengan Seliora dari White River City. Dia cantik dan jenius, banyak persekutuan kelas 1 dengan rela menawarkan gaji tahunan ratusan juta untuk merekrutnya. Sayangnya, dia menolak semuanya, satu demi satu, karena dia ingin tinggal di persekutuan kelas 3, Kuil Doa. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah melakukannya untuk membayar hutang terima kasih, karena Krim Kokoa relatif canggung selama hari-hari awalnya, menyebabkan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Karena kecanggungannya, banyak guild yang menolak menerimanya. Pada akhirnya, Kuil Doa adalah satu-satunya persekutuan yang telah menerima dan mengasuhnya, jadi dia tidak ingin meninggalkan mereka. Sayangnya, bahkan dengan Master Forger yang jenius di guild mereka, Ouroboros masih menghancurkan Kuil Doa pada akhirnya. Akibatnya, Krim Kokoa memilih untuk bergabung dengan World Dominators, guild kelas 1 yang berlawanan langsung dengan Ouroboros, untuk membalas dendam pada guild kelas 1. Namun, mengapa Krim Kokoa ada di Assassin's Alliance sekarang? Si Feng sedikit bingung, karena kekuatan utama Kuil Doa tidak terletak di kota Sungai Putih, tetapi di ibu kota, kota Star Moon. Itu juga alasan mengapa Ouroboros menghancurkan mereka. Mungkinkah, setelah diabaikan oleh Assassin's Alliance, dia memilih untuk pergi ke Star Moon City untuk mengembangkan dirinya setelah dia mencapai level yang lebih tinggi, yang kemudian membawanya ke Prayer Temple. Si Feng hanya bisa menebak-nebak. Jika aliansi Assassin mengetahui bahwa mereka telah mengusir Master Forger selama hari-hari awal mereka di Domain God, mereka bahkan mungkin begal diri dengan penyesalan. Kakak Ye Feng. Ketika Krim Kokoa menemukan bahwa si Feng menatapnya dengan tajam, dia tidak bisa menahan panik. Baru sekarang si Feng sadar kembali. Tindakannya tidak dapat dianggap bereaksi berlebihan, karena Master Forger tingkat atas terlalu penting bagi persekutuan. Namun, dia tidak bisa hanya mencoba merekrut Krim Kokoa ke grupnya. Bagaimanapun, Krim Kokoa masih menjadi anggota aliansi Assassin sekarang. Satu-satunya pilihannya saat ini adalah menunggu Krim Kokoa meninggalkan aliansi Assassin sebelum mencoba merekrutnya. Oh, tidak apa-apa. Ini 50 tumpukan batu keras. Si Feng segera menukar 50 tumpukan batu keras menjadi Krim Kokoa. Ketika Krim Kokoa melihat 50 tumpukan batu keras di jendela perdagangannya, matanya membelalak karena terkejut. Dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Saat ini, sulit untuk membeli 1 atau 2 Heartstone. Namun, si Feng dengan mudah berhasil mengeluarkan 50 tumpukan.
Tidak heran mengapa pemimpin tim Stabing Heart sangat menghormati Ye Feng. Seperti yang diharapkan, dia adalah sosok yang hanya bisa dilihat oleh pemain rata-rata seperti dia. Segera setelah perdagangan selesai, Si Feng berangkat dari kota Daun Merah, menuju reruntuhan Pasir Putih. Namun, dia tidak menambahkan krim kokoa sebagai teman, karena tindakan seperti itu dapat mengubah jejak sejarah, menyebabkan krim kokoa tetap bersama Assassin's Alliance. Jika itu terjadi, dia pasti akan menangis dengan penyesalan. Oleh karena itu, dia akan membiarkan sejarah terulang tanpa campur tangannya. Sekarang dia tahu lokasi persis Martial Union, dia akan segera mengajarkan penghancuran tidak stabil konsekuensi menjadi musuhnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 192. Chapter 192 Liar dan Mendominasi. White Sand Ruins, sebagai lokasi kunci bagi pemain untuk mencapai level 10, pemain level 9 dari kota-kota sekitarnya secara alami akan datang ke sini untuk naik level. Tidak hanya tempat ini memiliki monster level 10, yang merupakan sumber EXP yang lebih baik, ada juga banyak misi di wilayah ini. Selain itu, sebagian besar dari mereka menghadiahkan EXP dalam jumlah tinggi, dan beberapa misi tingkat tinggi bahkan memberikan peralatan peringkat perunggu atau lebih tinggi. Ini terutama berlaku untuk kota Stonyhammer yang baru ditemukan. Itu praktis surga bagi para pemain. Selama reputasi seseorang di kota Stonyhammer mencapai tingkat tertentu, mereka dapat membeli perunggu level 10 dan peralatan besi misterius dengan harga yang sangat rendah. Tidak mungkin menemukan perawatan seperti itu di kota-kota lain. Dengan demikian, White Sand Ruins menjadi lokasi leveling utama untuk pemain level 9. Secara alami, persekutuan seperti Persatuan Bela Diri tidak akan melewatkan lokasi yang begitu bagus. Sejak Si Feng membegal penghancuran tidak stabil di kota Daun Merah, penghancuran tidak stabil segera melarikan diri ke tempat ini untuk naik level. Setelah sekian lama bekerja keras, Unstable Devastation akhirnya berhasil kembali ke level 9, dia juga tidak jauh dari mencapai level 10. Ye Feng, tunggu saja. Hari aliansi persekutuan kita memasuki kota Sungai Putih akan menjadi hari pemakamanmu. Perusakan tidak stabil diam-diam mengutuk saat dia membegal Scorpion 3 ekor level 10. Meskipun dia telah mengungkap rahasia Si Feng, dan Si Feng memprovokasi dan membuat marah persekutuan lain, belum ada orang yang bisa melakukan sesuatu pada Si Feng. Selain itu, Si Feng tidak hanya hidup dengan nyaman, dia bahkan menghasilkan banyak uang sekarang. Situasi iri Si Feng ini telah mendorong penghancuran tidak stabil menjadi hampir gila, dan dia diam-diam mempertanyakan mengapa dia tidak bisa menikmati kekayaan seperti itu. Martial Union awalnya adalah persekutuan yang telah bermigrasi ke domain dewa dari game realitas virtual lain, jadi mereka tidak memiliki investasi dari rombongan besar manapun. Hanya ada beberapa tuan muda kaya yang mengeluarkan uang untuk mendukung persekutuan. Sementara Martial Union masih memainkan game realitas virtual lainnya, tuan muda kaya ini dianggap taipan kaya. Mereka dengan santai dapat menghabiskan hingga beberapa ratus ribu kredit, memungkinkan Persatuan Bela Diri pada masa itu untuk mengambil alih dunia game dengan mudah. Situasi seperti itu telah membuat tuan muda yang kaya ini sangat senang, oleh karena itu mereka melanjutkan untuk mendirikan Persatuan Bela Diri di domain dewa. Mereka ingin terus menguasai dunia. Karena penghancuran tidak stabil adalah salah satu eselon atas dari Persatuan Bela Diri, gaji bulanannya lebih dari 10.000 kredit. Gaji yang relatif tinggi bahkan di dalam kota besar. Dia bahkan sangat gembira tentang masalah ini, sering membual di depan teman-temannya tentang bagaimana dia adalah pemain peringkat dewa. Ketika dia mentraktir teman-temannya ke restoran biasa, dia akan selalu membayar tagihan dengan lambaian tangannya, tampak mendominasi dan membuat orang lain iri. Namun, setelah kehancuran tidak stabil menyaksikan penjualan buku panduan kota Sungai Putih, pikirannya berubah menjadi berantakan total. Dengan perhitungan kasar, penghancuran tidak stabil menebak bahwa penghasilan Si Feng dalam satu hari telah melebihi 10 juta kredit. Mempertimbangkan pendapatan tindak lanjut, aset Si Feng mungkin telah melampaui bahkan dari tuan muda kaya di Persatuan Bela Diri. Jika Si Feng mengambil langkah lebih jauh dan menjual strategi levelingnya dengan harga rendah, dia mungkin benar-benar dapat menjalani tahun-tahun yang tersisa tanpa khawatir. Kekayaan dan keindahan akan berada dalam genggaman Si Feng, hidupnya mungkin menjadi lebih nyaman daripada tuan muda itu. Berpikir sampai titik ini, kepahitan dan iri hati memenuhi hati perusakan tidak stabil. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah Si Feng tidak menawarkan strategi leveling dengan harga rendah. Selama dia bisa merebutnya, menjadi yang pertama menjualnya di forum resmi, dia tidak perlu lagi menjadi pemain profesional.
dia bisa langsung menjalani kehidupan yang kaya di dunia nyata. Bos tidak stabil, saya menemukan lokasi dengan jumlah monster yang luar biasa tinggi. Tingkat respawn juga cukup cepat. Efisiensi leveling kami mungkin bisa naik 60% atau lebih di sana, kata seorang assassin dalam obrolan tim. Laporkan lokasinya. Kami akan segera menuju ke sana. Unstable Devastation menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Saat ini, ada terlalu banyak pemain di White Sand Ruins, sementara jumlah monsternya jauh dari cukup untuk mereka giling. Jika ada lokasi berharga yang tersedia, mereka mungkin bisa sampai ke White River City hari ini. Ini adalah koordinatnya. Assassin segera mengirimkan koordinat tersebut ke dalam obrolan tim. Baik, kami akan pergi ke sana setelah kami menyingkirkan monster-monster ini. Unstable Devastation tertawa. Keberuntungannya akhirnya tiba. Dalam sekejap, Unstable Devastation memimpin tim pemain elitnya ke lokasi tersebut. Seperti yang dilaporkan Assassin, tempat ini sangat terpencil. Ada banyak monster di sini juga. Ada hampir lebih dari 50 kalajengking berekor 3 yang muncul kembali setiap interval. Bagi tim elit besar seperti mereka dengan lebih dari 100 pemain, tempat ini jelas merupakan tempat leveling yang berharga. Satu-satunya masalah adalah sudah ada beberapa pemain yang sedang bermain di sini juga. Bos tidak stabil, apa yang akan kita lakukan? Seorang prajurit perisai melihat ke arah 60 hingga 70 pemain yang bergerak ke depan, alisnya mengerut saat dia berbicara. Duh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka semua adalah pemain independen? Penghancuran tidak stabil berkata dengan nada menghina, mereka hanyalah pihak sementara yang bekerja di sini. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka menempati lokasi yang begitu bagus? Pergi, singkirkan mereka. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat leveling Martial Union. Memang, seperti yang dikatakan Unstable Devastation, semua pemain di sini adalah pemain independen yang bukan milik guild manapun. Mereka hanya bekerja sama untuk sementara waktu untuk mengerjakan sesuatu. Jika persekutuan normal melihat banyak pemain ini, mereka tidak akan berani mencoba mencuri wilayah ini. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk penghancuran tidak stabil dan kelompok dari Serikat Bela Diri. Tim penghancuran tidak stabil terdiri dari pemain elit dari 5 kota yang berbeda, dan bahkan tim elit yang dipimpin Stabbing Heart tidak dapat melebihi jumlah mereka. Kosongkan tempat itu. Semua yang bukan dari Martial Union, pergi. Jika tidak, tangani konsekuensi dengan risiko Anda sendiri. Perusakan tidak stabil memelototi kelompok pemain independen dengan jijik saat dia meneriakkan peringatannya. Sementara itu, ratusan lebih pemain elit dari Martial Union semuanya mencibir saat mereka mengepung lokasi. Selama ada yang berani melawan, mereka akan memadamkannya tanpa ragu-ragu. Peralatan pemain independen selalu berkualitas buruk. Bahkan jika para pemain ini telah mencapai level 9, peralatan mereka masih jauh dari perbandingan dengan Martial Union. Martial Union bahkan memiliki keunggulan jumlah, hingga 132 pemain, sedangkan pemain independen ini hanya berjumlah sekitar 60 hingga 70. Belum lagi, pemain independen ini tidak menyatu hati, sehingga mereka kurang menjadi tantangan bagi Martial Union. Pada saat ini, perwakilan yang dikirim oleh para pemain independen ini berkata, Saudara dari Persatuan Bela Diri, bukankah kita harus melakukan sesuatu dengan benar? Tidak mudah bagi semua orang untuk naik level. Mengapa kita tidak melakukan ini? Masing-masing kita akan mengambil setengah dari monster ini. Petik 2. Enyahlah. Saya akan menghitung sampai 10. Jika Anda semua tidak tersesat saat itu, saya tidak keberatan membiarkan Anda tinggal di sini selamanya. Perusakan tidak stabil berteriak. Kalian terlalu sombong. Kami hanya berhasil menemukan tempat ini setelah banyak kesulitan, jadi apa hak Anda untuk mengusir kami? Petik 2. Dengarkan aku, semuanya. Mengapa kita tidak bekerja sama dan bertarung melawan Martial Union? Paling banter, kedua belah pihak bakal rugi. Saya tidak percaya bahwa para pemain dari Martial Union ini benar-benar tak kenal takut saat bertarung dengan kami. Petik 2. Sama seperti salah satu parti mencoba untuk mengatur semua orang ke dalam sebuah tim untuk melawan Martial Union, puluhan fireball meledakkan para pemain parti tersebut, langsung membegal mereka semua. Situasi ini sempat membuat takut para pemain independen ini. Namun, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam menatap penghancuran tidak stabil. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Kehancuran tidak stabil tertawa dingin, melambaikan tangannya sekali lagi. Tiba-tiba, lusinan mantra lain menimpa mereka, dan beberapa pemain lagi yang memelototi Unstable Devastation binasa. Ayo pergi,
Karena tidak mampu menahan tekanan, salah satu pihak memimpin. Segera setelah itu, beberapa pihak yang tersisa saling memandang. Mereka semua menggelengkan kepala saat pergi. Adapun dua pihak yang tiada, tidak ada yang peduli lagi. Hahaha, mereka hanyalah sekelompok sampah, namun mereka berani bersaing dengan kita, Persatuan Bela Diri. Perusakan tidak stabil menyaksikan pemain independen yang pergi, mengejek. Sementara itu, anggota Persatuan Bela Diri lainnya juga mulai tertawa, gembira. Pada saat ini, si Feng tiba di reruntuhan pasir putih setelah berlari tanpa istirahat. Persatuan Bela Diri seharusnya tidak jauh di depan, si Feng membandingkan lokasinya saat ini dengan lokasi yang ditandai di peta, meningkatkan kecepatannya saat dia melangkah maju.